اللهم صل وبه الصلاة والصالح الله النبي صلى الله عليه وسلم البدء والذرية ورب الشيخ الأولياء الشيخ الشيخ القادر الشيخ محمد وإمام على الشيخ المستنصر الإمام محمد سيدنا أحمد سيدنا أحمد الله بلاد الشيخ محمد رشاد العبد الأخر في الأرض الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم الباقي قطب الزمن وربي روحي نعلم علم شرح أبي محمد أمين بدل الشيخ مسعود البندري البندر الحاج محمد من هدي محمد ربي الشيخ محمد بن سيد محمد ياسين بن سيد الفاضل سيد من قبل سيد محمد بن علي وعلى الملك الحسن خصوصا جدي الشيخ عبد الرحمن سليم بن سيد بن منصور بن العمر بن سعد بن مختار بن علي بن احمد سيد بن محمد وخصوصا على بن محمد اسماعيل بن عبد الله بن اخي خصوصا الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن بن خصوصا صاحب الولايه في هذه القريه لان الله الكريم اذا قسم رحمه على ما نوى شيخنا الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم داد كل حرف كذب يغصب عبد العابدين ظاهر الظاهر رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat terbesar yang diberikan Allah adalah kita dijadikan dan ditakdirkan orang Islam dan orang yang beriman dan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi Allah Ta'ala mengumpulkan kita dalam sebuah majelis alim. Tidak ada tujuan kita kecuali semata-mata hanya ingin meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari sama-sama kita memperbaharui niat dengan niat sahaja aku menuntut ilmu agama karena menjunjung tinggi suruh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa hanya tercurah kepada Nabi Agung, Nabi besar, Sayyidul Kaunain wa Safi'is Saqalain, mahbubin 'inda Rabbil Masriqain wal Maghribain, huwa Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabat, kerabat, keluarga, ahli bait, zuriat-zuriatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua orang yang mengikuti jejak langkah beliau dan orang-orang yang menolongi agama beliau yang ikhlas li'a'la kalimatillah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif si Abdul Samad bin Abdul Rahman Falimbani yang ke-11, sama artinya mendengar. Ini masalah akidah, i'tikad, keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. Itu diantara kewajiban kita meyakini dengan seyakin-yakinnya, yakni jangan ada ragu-ragu sedikit juga, bahwasanya kita berisi Tuhan, sidin berisi sifat yaitu sama, artinya mendengar. Maka bahwasanya apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita panderakan, yakin didengar Tuhan, yakin didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kada yakin berbahaya i'tikad. Kemudian punya yakinkan Tuhan mendengar, namun kita mengerjakan maksiat, akhirnya maksiat itu dosa besar benar. Kenapa? Karena wani benar, wani lah. Jika seandainya boleh diumpamakan, kita berjudi di hadapan bubuhan aparat, artinya melihat, sedangkan ketentuan hukumnya apabila melakukan kejahatan ditangkap atau dipinjarakan, itu Allah, tapi wani di hadapan. Nah itu seakan-akan, jikalau boleh diumpamakan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita di dalam keyakinan yakin
Apapun ucapan panderan kita itu didengari Allah Subhanahu wa taala, bahkan geretek hati kita pun didengar oleh Tuhan. Geretek hati kita didengar oleh Tuhan. Oleh karena itu bagus sih geretek hati itu anu angan-angan nang di dalam hati, hayalan nang di dalam hati, jangan pernah ada niat tak mencelakakan orang lain. Jangan ada niat menjatuhkan orang lain. Supan di hadapan Tuhan. Supan. Kemudian apabila tahu Bang Tuhan mendengar namun kita tetap menggawi maksiat, dosa ganda. Dosa besar. Ini sangat penting. Kenapa jadi penting? Karena ini dalam keimanan, keyakinan kita semua. Pun kita kada meyakini Tuhan kada mendengar, makapiran. Ya, karena ini dalam i'tikad. Di dalam i'tikad keyakinan Allah bersifat sama, artinya mendengar. Kemudian untung benar bisi Tuhan nang mendengar. Karena mustahil Allah Ta'ala Tuhan nama sempurna itu mustahil. Arti mustahil kada terima otak kita, ada terima pemikiran kita jikalau sampai Tuhan kita itu bersifat dengan sifat tuli atau kada mendengar. Jadi kada terima. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu sami'un alim, artinya bermula Allah taala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin, artinya orang nang beriman sudah lawan Tuhan dah. Percaya bahwasanya Allah taala itu Tuhan, Nabi Muhammad itu nabi, dengan rukun iman nang 6 dah. Iman sudah mu'taqid, artinya meyakini kada ada keraguan lagi bahwasanya ia takut berkata yang haram sebab karena Tuhannya itu amat mendengar akan segala perkataannya adanya. Jadi tidak ada satu perkataan kita yang kada didengar oleh Allah Ta'ala. Satu pendengaran Tuhan itu kada perlu pakai alat dulu lah. Iya. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Jadi satu kada sama dengan pendengaran kita. Kita ini bisa jual nang bagus di pendengaran, tapi kadang-kadang bisa jual laluan. Ini bisa jual. Ya kalau orang nang laluan pendengar ini lu dia mahamok, bisa jual menyangit nih. Dan seorang salah dengar, salah. Ya. Kenapa? Karena pendengaran kita muhaddas. Apa arti muhaddas? Asalnya kita ini kadang mendengar kemudian didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Tuhan bersifat sama sehingga dianugerahkan kepada kita semua mendengar. Dan pendengaran ini milik Allah. Nang di wadah kita ini milik Tuhan. Maka satu umat mana Tuhan nak menuliakan. Adanya orang tuli kasihan. Ya kan tuli ini kawannya buta, ada picak lagi. Inilah, namun picak tuh masih bisa melihat. Nah, picak tuh kan mungkin sebelah aja. Namun buta itu kan dua-duanya buntung nih. Ini apa maksudnya bersyukur bana dengan Allah? Sayang bana sidin, pemurah benar. Kita barataan khususnya ulun pribadi dan kita barataan. Sama-sama mengambil berkat dua kitab nina ulun juga anu supan bana kita ni lawan Tuhan kadang. Kenapa kasih sayang Tuhan itu pada ada bandingnya? Kasih sayang Tuhan itu pada ada bandingnya. Jika seseorang atau anak kecil berpisah lawan kuitannya, kemudian tuh dicari mamanya, kemudian baru tetamu, maka kehimungan dan kesenangan mamanya itu ketika menemukan anaknya. Kenapa? Karena kasih sayang dan cintanya kepada anak itu luar biasa. Dibandingkan dengan kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala, tidak apa-apanya. Tuhan tuh gembira benar. Apabila kita nih mau meminta ampun, gembira mana Tuhan. Gembira. Padahal Tuhan kada perlu kita. Tuhan tuh kada perlu suci. Tapi ini tanda kasih sayang Allah, tanda cintanya Allah, tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Ketika seorang hamba itu mau bertaubat kepada Allah dan menyesal atas dosa yang apa yang pernah ia lakukan, maka itu adalah himung bana Tuhan, senang bana. Ada saja jauh-jauh kita jatuh hidup mungkin di masa remaja atau menginjak dewasa.
mungkin sering menyakiti hati mama, hati ayah, kelakuan yang kurang baik. Kemudian kita ini bertaubat, bambih, bujur-bujur, senanglah hatiku itu. Oh gembira hati mama, himung hati abah, senang. Ini baru makhluk dengan makhluk. Ini makhluk dengan makhluk. Kenapa jadi senang? Karena bertaubatnya pian, bertaubatnya kita dari kemaksiatan yang menggembirakan mama, yang menggembirakan abah. Siapa yang paling gembira di antara gembira? Huwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi abah senang? Kenapa jadi mama senang? Karena bertaubatnya umat baginda Nabi, maulah Rasulullah gembira. Tenang jadi kuitan tempat senang juga. Imung. Dan kenapa jadi orang tua kita itu ikut sakit hati dan sebagainya? Bagi orang awam mungkin sakit hatinya karena supan, karena ini dan sebagainya. Tapi sakit hatinya orang yang paham dan mengerti karena kelakuan dan akhlak anak kita yang kada baik adalah maulah meneteskan banyu matanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang paham. Dan setiap umat baginda Nabi SAW yang bermaksiat dilaporkan setiap malam Isnin, maka Habibina Muhammad menangis. Ayo orang nang bujur cinta lawan Rasulullah. Ayo orang nang rasa punya rindu dan kasih sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat-saat tidak ada yang dipertaruhkan, di saat ayah tidak bisa membantu dan menolong kita, di saat ibu tidak mampu memberikan pertolongan kepada kita, tapi apa kata Sayyiduna wa Habibina Muhammad, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati fi yaumil qiyamah. Siapa yang punya syafaat terbesar, syafaat yang sanggup mengangkat orang yang ahli maksiat yang berlumur dosa di dalam hidupnya, siapa? Huwa Sayyiduna Rasulullah. Marasi Rasulullah, marasi bang, kurangi maksiat, kurangi berbuat yang menyakiti hatinya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum bujur cinta kita, belum bujur rindu kita apabila masih menyakiti hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur, ilmu kita kada akan bermanfaat, bahkan amal kita pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau setiap hari kita menyakiti hatinya Habibina Muhammad, jikalau setiap waktu kita menggugurkan, meneteskan air matanya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, ia ayah kita sebenarnya, ia Nabi kita sebenarnya, ia Rasul kita sebenarnya, ia sanggup mengangkat kita dari neraka dengan syafaatul uzmanya untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dan rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin ditambah Tuhan umur, pemikiran kita semakin berpikir ke arah yang positif, sehingga hal-hal yang kekasih hati kita kada katuju, kada kita gawe. Dan sesuatu dan hal-hal yang kekasih batin kita sukai, maka walau dalam keadaan kita kurang mampu, kita akan berusaha demi kekasih sejati kita. Karena di dalam keyakinan kita semua, dunia ini pasti hancur, dunia ini fana, dunia ini binasa. Kita akan menuju alam kekal, kita akan menuju alam yang abadi, kita akan menuju alam yang di sana selama-lamanya. Maka perbanyak bekal, perbanyak sangu, jangan terlena hidup yang cuma sementara ini. Tambah rasa cinta dan rindu kepada akhirat, yang semua itu akan membuat kita
mengurangi daripada berbuat kemaksiatan dan dosa. Mudah-mudahan berkat majelis yang mulia ini, dosa kita dan dosa keluarga kita, terkhusus dosa yang hadir di majelis ini semuanya di dalam keampunan Allah yang penuh, di dalam rahmat Allah yang penuh, di dalam kasih sayang Allah semuanya, dan semua kedua orang tua dan orang-orang yang bertali temali dengan kita, yang ada hubungan dengan kita, terkhusus ayah kita, ibu kita, kai kita, datu kita, usulihim wa furuhim, semuanya mendapatkan ampunan daripada Allah yang sempurna berkat majalisul ilmi ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ada malas kasihan Rasulullah dan tanda cinta, tanda kasih sayang, tanda cinta, tanda kasih sayang. Kita ini berusaha untuk menggawi sebujurnya, bukan sekadar menuntut ilmunya. Jadi kaji dan gawi itu bujur-bujur kelihatan. Jangan bosan-bosan memintakan ampun atas dosa dan kesalahan seluruh keluarga dan muslimin muslimat, yaitu umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan pernah mengharap balasan orang lain untuk baik kepada kita, tapi teruslah. Kenapa? Allah mendengar. Allah bersifat basar, yang ke-12 yaitu melihat. Orang yang cukup dengan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia kada perlu pendengaran orang lain. Apabila orang masih hendak minta dengar, apabila orang masih hendak minta, ya berkat didengar lalu hendak minta puji, berkat hendak didengar lalu hendak minta sanjung, minta hargai, bahkan hendak minta bayari, dan seterusnya. Berarti di dalam pandangan batinnya kita kada cukup dengan pendengaran Allah sehingga hendak minta dengar dengan makhluk. Padahal mun dipikir-pikir, direnung-renungakan, dihayat-hayati, makhluk ini mana ojo kobang balas. Makhluk ini pun membahagiakan bisa, menyakiti bisa. Ya, aku jer iwak nang maulah hidup air. Seluruh makhluk tanpa air kada ada kehidupan. Cuma nang menggoreng dan merebus ikan maulah mati, banyu jua pulang. Gitu aja. Apalagi akhir zaman, kecanggihan akhir zaman ini luar biasa, luar biasa. Mungkin ya canggih ya saudara. Kejadian-kejadian yang di luar negeri itu dapat kita lihat. Bisa nang orang tolak ke Makkah Madinah jauh ini 9-10 jam. Orang bahari berbulan-bulan. Mungkin kena 30, 40, 50 tahun ke depan bisa 2 jam dia lagi sampai ke Madinah. Kecanggihan zaman luar biasa. Pesan ulama, para guru kita yang mulia, kada akan mampu menghadapi tantangan zaman, kada akan mampu menghadapi kemajuan zaman tanpa dengan ilmu agama. Sehebat apapun kita menuntut ilmu zahir, ilmu dunia, sepintar apapun otak kita dan sesanggih apapun otak kita, tanpa ilmu agama kita akan mudah diombang-ambingkan oleh zaman. Kita akan mudah tergiur dan tergoyur. Kita akan mudah hanyut dan kita akan mudah terpengaruh. Kenapa? Satu, ilmu kita kada bujur, keyakinan kita pun kada bujur akhirnya.
Tapi bila ilmu agama yang kita tuntut dan yang kita ambil, kemudian kita amalkan terkhusus adalah masalah akidah, kita punya keyakinan yang kuat, maka insya Allah kada mudah diombang-ambing oleh orang lain, karena keyakinan kita sudah jazam, muwafaqah, yakni keyakinan yang hak, yang benar, yang tidak ada syak, zon dan waham lagi. Bila kita kada bisi keyakinan mudah benar. Udah lagi pada juriat kita 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan, makanya pentingnya mereka dengan ilmu agama. Kita mungkin mudah-mudahan dengan tolong Allah Ta'ala juga dan berkat Rasulullah mudahan selamat dulu. Karena zaman yang kita hadapi sekarang ini kada sama dengan zaman 30-40 tahun berikutnya yang akan dihadapi oleh putra-putri kita. Kita sudah dalam kubur buntung. Kita sudah kada hidup di dunia. Putra-putri kita menghadapi tantangan zaman yang sangat amat dahsyat. Jikalau tidak dari sekarang dibentengi dengan ilmu agama, hati-hati kalau pian dilupakannya. Kada lagi malam Jumatnya membaca Yasin, kada lagi bertahlil, kada lagi bersedekah untuk kuitannya, keluarganya. Kenapa? Ilmu yang dituntutnya lain, yang dipikirkan cuma dunia, yang dipikirkan kayak apa caranya supaya berduit banyak saja. Sebujurnya kayak apa nang dicara itu supaya banyak berkahnya. Duitnya banyak, berkahnya banyak. Babila berkah nyaman. Hendak mentes pribadi masing-masing ya. Hendak mentes pribadi masing-masing ya. Duit kita di rumah tuh berkat kah, kadakah? Apabila kada pemberian pangasit dan sulit dibawa untuk beribadah kepada Allah, sulit benar. Duit itu disumbangkan, disedekahkan, gasan menolongi agama Rasulullah, tanda duit nang di rumah tuh kada berberkat tuh untungnya. Okay? Kadang alih kada. Apabila menandakan harta kita nang kada berberkat, sulit keluarnya. Arti sulit keluar, maksud keluar di sini adalah di jalan kebaikan. Kami sudah di jalan yang kada bagus, jurang kita menyewa artis dia. Undang buat 20 juta. Wah, tinggi. Menjaga kemajuan agama timbul 150.000 je membuat tetanda. Dan ini kedosa menilai siapapun, nilai diri kita ya masing-masing. Harta kita tuh banyak digunakan untuk akhirat kah? Pikiran kita tuh banyak digunakan untuk akhirat kah? Pakaian yang kita pakai hari-hari itu banyak hendak dilihat Tuhan kah? Atau hendak dilihat makhluk kah? Siapa yang tahu ini? Allah dan Dia. Dan kada usah menembak siapapun dan kada usah menilai siapapun. Berarti apabila pemikiran kita, harta kita dan duit kita dan seluruh yang ada yang Allah titipkan di wadah kita mudah benar untuk menolongi agama Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk bekal nanti di akhirat, insyaallah berberkah. Tapi bilanya sulit, jadi tanda duit nang kada berberkat, sulit bana bersedekah. Memberi kuitannya itu berpikir luar biasa. Pikir. Soalnya hendak memberi 400.000, yang belum hendak memberi mama 400. Jangan ambil kebanyakan. 150 aja, mama tuh duitnya. Laki nih gonggong juga, ujur lah. Kalau kebanyakan juga tangan 100 saja lagi, nah sama gonggongnya berdua. Jakanya ujar nang laki yang belum nak memberi mama lawan abah 400. Abah mama tuh berduit aja bang. Tapi jasa sidin, kasih sayang sidin,
harta nang di wadah kita nih yang ampun mama abah juga. Iya. Ujur nang bini tambahi 200 lagi 600. Nah ini wanita solehah ngarannya. Ini nang alih dicari itu. Nya babinian ini tak apik sedikit. Karena menurut Rasulullah keimanan babinian itu tak orang keyakinannya atau tak orang babinian itu mudah ragu-ragu. Was-wasnya mudah. Oleh karena itu para lelaki jangan habis-habisan mencintai babinian. Ada gurunya kakasih ulun, tersinggung Rasulullah untungnya, tersinggung Allah Ta'ala. Ya karena mau ongkosinya siang malam tunda aja Tuhan, nang memberi nikmat rezeki itu unda. Bahkan napas nang keluar masuk di batang tubuhnya waktu pemberian unda aja Tuhan. Kenapa timbulnya habis-habisan mencintainya? Jaka Tuhan pendari itu siapa geranginya itu? Potongan taharat kada Tuhan. Mbah 2-3 bulan, 6 bulan ada lelaki yang lain pulang nang masuk. Nah, mulai yang hati rusak sudah. Mbah ditinggalkan orang lalu pungulan kalinya. Nyata cinta itu dusta. Cinta itu macam-macam. Kenapa tauhid belum wujud? Ini. Jadi hati-hati menaruh cinta. Lagi nah hanya berkenalan, hanya babinan duan, jangan habis-habisan. Jangan kasihan pian juga beruntungnya. Bujuran kasihan pian juga. Kok ada gampang orang sakit hati, Masya Allah. Sakit hati ini kon sakit gigi aja. Pas sakit gigi pulang nggak tahu kon sakit hati. Nah ini ngawak ngaranya. Nah ini waktu sakit gigi, sakit hati kon sakit giginya. Mbak sakit hati kon sakit gigi pulang lah. Entam Tuhan kada duanya lalu. Gini bisa-bisa ya diberikan nasihat yang bagus kepada orang-orang nang tak kena musibah demikian. Jangan juga dianui. Ada kawa yang ngaran mungkin ngalih orang sakit hati inilah ngalih. Bisa ya sakit hati kalau hanya umur 12 tahun sakit hati behinanong sudah. Mudah-mudahan Rasulullah menyuruh cintai Allah dan Rasulullah di atas cinta kita kepada kedua orang tua kita, di atas cinta kepada mak bapak kita. Artinya melebihi daripada segala makhluk mencintai Allah dan Rasulullah. Itu disuruh. Nah itu masalahnya kita. Mudah-mudahanlah jangan tapi sakit hati. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Khaddad bahkan dalam kitab Asmaul Husna, orang-orang yang hobi sakit hati itu amalkan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum 100 kali setelah tuntung sembahyang subuh. Wirid istiqomah kan, yakin kada sakit hati lagi, yakin. Kalau pangkena setahun mengamalkan kenapa ulun sakit hatinya gitu aja. Kalau sahabat takon berarti nyawa kada yakin mengamalkan itu. Ini kayak orang berdoa aja tuh yakin kabul. Menjaga kada yakin bapak berdoa. Yakin kabul, jangan kada yakin. Jangan kada yakin. Ana inda dhanni bi abdi kata Allah. Yakin. Bulat kah kada bulat kalau lonjong kah apakah pokoknya yakin. Yakin kabul. Ragu-ragu lagi jangan ragu. Ya hayyu ya qayyum. Menurut Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, saya mengamalkan itu maka hatinya selalu gembira. Orang yang selalu gembira itu apa maksudnya? Hajatnya kabul terus. Hendak babini ada babiniannya nahakon. Banyak juga bisi duit hendak babini kurang kada nahakonnya. Kada nang mesti harus banyak. Kurang kada nahakonnya. Kurang apa? Kan ada kurangnya pian ni sebujurnya kan. Wajah pembungasnya pada orang bahkan pengganjangnya juga.
Artinya ilmu ada juga. Ngaran Allah Ta'ala urusan jodoh inilah. Ada kawan. Pokoknya seandainya ada orang Bundu nih dapat jodoh, pokoknya orang Mesir sana atau orang Madinah kan, kita salah Tuhan. Di dalam hikam nang 3 atau jangan 4 dicampuri aja Tuhan. 3 urusan jangan dicampuri, ini urusanku. Artinya apabila kita mencampuri, Tuhan muar. Tuhan tuh muar. Di antara nang 3 itu adalah urusan jodoh. Jodoh itu urusan Tuhan. Orang Kalimantan bisa aja bini orang Mesir bisa. Bini orang Arab ya banyak sudah. Ya lah. Ya Pak Guru tahan jual. Nah itu urusan Allah Ta'ala. Tahan kadang itu udah sabian mikirakannya. Hanya makhluk juga. Allah Ta'ala paham benar. Kemudian termasuk adalah urusan rezeki. Tujuh jangan dikotak-katik urusan rezeki itu. Gitu tugas kita ini bisa karena bersyukur. Bisa karena bersyukur. Itu semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan masih diingatkan Tuhan. Yaitu gawian syukur itu pamantangnya semalam adalah jangan pernah merasa kurang atas nikmat-nikmat Allah. Jangan pernah merasa kurang atas nikmat Allah. Apabila masih merasa kurang, kada duduk di syukur ngarannya buntungnya. Kalau penguji hati pian termasuk kelas ahli syukur undani sudah nji. Nak lawan umanya, iya kalau umanya aku ini termasuk kurang nang pandai bersyukur kalau muha jangan bini. Apabila masih merasa kurang berarti pamantang syukur talanggar. Orang nang bujur bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa cukup atas pemberian Tuhan. Punya kada cukup peng, kayak apa Guru? Dicukup-cukupakan. Punya kada cukup juga. Ini cukup-cukupakan tadi kong tadi. Orang bahari pintar-pintar aja, anak 8 entah lu sebiji cukup aja, tambah abah umanya 10 cukup. Wah ini 2 biji seikung gitu, nak ada cukup ha? Kadang kesalahan kita pun. Kadang kesalahan kita di waktu anak lagi kecil, pian melajari sesuatu nang inya maulah tercintai bana dengan dunia. Anu lagi halus hanya mulai memakan. Anak makan apa hari ini nak? Es krim gak apakah? Pastinya katakan es krim terus mau jual pulang mamanya. Nang melajari mencintai es krim itu siapa? Nah, anak kita yang belum tahu tentang dunia, kita lajari mereka untuk mencintai dunia. Itulah kesalahan kita. Sudah tukarakan baju sebuting, anak baju apa lagi nak? Esa banyak duitnya kada lagi, jangan pada kita lagi, abah ini kada berduit tahu lah. Nah, melajari siapa? Itu hati-hati benar buntung. Wujudan enggak? Lajari anak tuh jangan terlalu paham dan mengerti untuk dicintai dunia ini. Lajari. Apabila pian melajari mulai lagi halus darinya paham tentang mencintai dunia, sulit kenainya. Kenapa? Karena dunia itu menurut Rasulullah jangan dicintai. Menurut Rasulullah nih, karena termasuk adalah penyakit batin nang gonol hubbud dunya. Ini sama kawin tuh juga. Anu itu makan panggurunya, ngaran anak ulun ni si anu calon menantu ni si anu punya kawin berdua ni mau lesugih. Nah ulun paling muar bahari itu, mau lesugih nang di otak kuitan, nang di pikiran orang nah hendak mengawinkan anak cuma dunia. Kayak apa anak jadi soleh ya? Belum kawin, belum cucu timbul, dilajari anak dan menantu untuk hubbud dunia. Mau lesugih Allah.
jangan. Nah itu kurang kada bagus ngarannya. Jadi apalagi betakun lawan paguruan. Nang bagus nito batakon nito mun sudah pinayakin lah lan babinian tu pinayakin bagus saja. Cuma cari pang babinian tu untungnya nang sangat penting di antara nang penting tu juga bila nak mencari jodoh tu jangan mencari babinian nang durhaka lawan kedua orang tuanya. Itu sangat penting. Sulit kena mencetak memproduksi zuriat kita min ahli taqwa itu sulit akhirnya. Inya lawan kuitannya jawani, lawan mamanya wani menyumpahi sulit ya. Nyata kawin jawabang, bagamatan nai bisai, bagamatan nai bujuk, bagamatan nai lajari, mudahan inya kawa merubah sifat dan tabiat nang kada bagus karena kita sayang dan mencintainya sehingga selamat inya dunia dan akhirat. Bapak sudah juga tuh. Ilon kuitannya jawani. Benang nang pina bapilih juga lagi Rasulullah juga kalau menyuruh nah kecuali pian berniat mengawini seseorang dasar tak mendidik dan melajarinya ayo cuma jangan pina mengeluh mengenak ya asal balu jahimu loca juga akhir zaman nih ya. Ada kau terdengar babinian tu balu lalu jangan nang tuh aja umpat juga anting juga lah model manis kan cok aja ya anak kan apa aja janda di depan apa janda di depan apa janda tetap di depan Allah. Dilihatlah menurut ulama, ini bukan menurut ulun. Janda itu termasuk wanita yang dicintai Rasulullah. Cuma armalah itu janda-janda yang tapi mampu. Kita ini minta cintai, berpilih, sudah nang bungas dicintai benar. Apabila sudah nang ada bungas tuh kakak, nak ada teheran nih. Nah ini berpilih ngarannya. Ini orang mau mencintai itu cintai beratan, mun kurihing itu kurihingi beratan. Ini kadang menang bungas lalu kurihing benar. Mbah Nini nang janda lalu waduh, kadang lalu pemanisnya. Nah ini pilih ngarannya, pilih kada bujur ngarannya melihat hakikat yang ada di batang tubuh makhluk itu, Allah kisahnya Allah Taala. Ada bujur ngarannya mau pilih. Tinggi bagus, lagi ada anak yatimnya bagus. Cuma pesan daripada ulama hati-hati wanita janda itu nah. Itihi pabila inya itu berpisahan inya nang bakakarasan meminta talak kepada suaminya dengan kadada terbuat permintaan tolaknya itu di dalam hukum syar'i, hukum syariat nang dianjurkan. Nah kalau siga taklek itu ada di situlah. Nak ada terbuat dalam hukum itu urusan apakah hendak minta talak. Apabila itu kemudian inya mengajukan pengadilan kah, kemana kah, atau tertalak juga lakinya. Babinian ini telah menanggung dosa besar. Apa dosa besarnya? Inya telah dijauhkan oleh Allah 500 tahun daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pada waktu itu talak, maka seorang perempuan ini laki nang dudi akan sulit mendidik dan membinanya. Kenapa? Karena inya membawa dosa besar 500 tahun dijauhkan Tuhan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Permintaan talaknya bukan karena nang dianjurkan atau disyariatkan oleh hukum Islam. Hati-hati. Tapi munnya lakinya tetap mempertahankan karena dia paham dan mengerti, dan si babinian tadi bertaubat, insya Allah diampuni Tuhan. Tapi mun langsung ditalaknya, babilanya bertaubatnya karena sudah jatuh talak.
Kalau taubat itu diterima ketikanya masih serta suaminya. Ketika sudah dilepas suaminya, berarti permohonan talaknya, permintaan pisahnya sah. Ketika ditalak lakinya, berarti dosa tetap ditanggungnya, yang dijauhkan Allah 500 tahun daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dilihat-lihat juga, dilihat-lihat. Karena Bapak disampaikan nang hak nang bujur, karena maganang lawan Rasulullah. Karena akibat demikian semua, ya dosa-dosa yang demikian itu adalah menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa tergawi terlaksana? Karena kita jahil, kita bungul, kita kada mengerti hukum dan kita kada mengerti ilmu agama. Disitulah betapa pentingnya ilmu agama. Situlah sangat kita butuhkan ilmu itu. Ya akan menuntut bahuyuh-huyuh, bahujan dan sebagainya demi mendapatkan ilmu warisan daripada Sayyiduna Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cuma jangan talintas lah, ini sudahlah sampai sama ini sudah mukhalafatuhu ta'ala al-wadis, sudah qiyamu ta'ala binafsi, sudah nang kada bandingnya tuh. Jangan kalau talintas di otak kita Tuhan mendengar harus perlu alat pendengaran, kada, itu kita. Kemudian tadi bahwasanya adalah ketika orang itu sudah meyakini tentang sifat samanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bahwasanya ia takut berkata yang haram, sebab karena Tuhannya amat sangat mendengar akan segala perkataannya adanya. Jangankan nang haram, nang kada berfaedah aja berdosa. Karena didengar itu nang kada berfaedah. Ngobrol bertengah hari kada tahu kisahnya apa, kesimpulan ngobrol tuh kada tahu. Ini membuang-buang pandir, padahal Raqib dan Atid mencatat lah. Kemudian Allah Ta'ala mendengar penderan nang sia-sia itu dosa, apalagi nang haram, apalagi nang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapan satu huruf, satu kalimat nang keluar dari muntung kita itu akan dipertanggungjawabkan di mahkamah persidangan Rabbul Jalil Rahman. Yakini ini bujur-bujur Allah Maha mendengar setiap satu huruf, satu kalimat yang keluar dari mulut kita akan dipertanggungjawabkan di mahkamah persidangannya Tuhan. Di saat tidak ada yang bisa menolong lagi, semua berbicara dengan jujur. Anggota batang tubuh kita akan menjadi saksi kepada Rabbul Alamin. Nah, jadi ingat ya, nak bepandir itu berhati-hati. Nang jagar kada pantas dikeluarkan ke dosa, nang akibat menyakiti hati orang ke dosa dan sebagainya. Cuma diutamakanlah jujur, penting benar. Orang jujur itu bakal selamat, dan orang kada jujur itu bakal binasa. Ini yang lawan kuitan jujur-jujur, insya Allah jadi anak nang beruntung batua, beriman, selamat dunia akhirah. Apabila pian kada melatih jujur, sulit kena mulai, sulit kena. Biasa kebiasaan itu membawa kepada sesuatu yang akan membinasakan kepada diri kita juga. Kemudian karena sifat Allah Ta'ala sama, yakni zat nama sempurna adalah maha mendengar, dan Allah mendengar sesuatu apapun lintasan dan khotor di batin kita, geretek sesuatu nang hayalan-hayalan di hati kita. Oleh karena itu banyak-banyak minta kepada Allah, berdoa bujur-bujur, dan doa itu didengar oleh Allah dan yakin kabul. Di antara doa-doa kita yang kita perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan tertinggal nang ihdinas siratal mustaqim itu. Di dalam surat Al-Fatihah termasuk doa nang munjarab minta kepada Allah adalah ihdinas siratal mustaqim. Ini kada gampangan dan ini kada gagawayan. Nang dikhawatirkan para nabi dan rasul, bahkan para malaikat nang ada sing dosaan adalah mati kada beriman, mati suul khatimah.
Salah satu doa menyebabkan kita husnul khotimah, i'tikad kita bujur, ilmu kita bujur, amal kita bujur, hati kita pun bujur di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, agar i'tikad kita itu tetap seperti i'tikadnya Rasulullah, ihdinas siratal mustaqim. Dibanyaki membaca. Banyak nih, jangan nang berjualan sambil santai. Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Minta buat dilurung di jalannya Rasulullah. Ilmu kita ilmunya Rasulullah, i'tikad kita seperti i'tikadnya Rasulullah, keyakinan kita semuaan kayak itu. Arti ihdinas siratal mustaqim, kayak apa lurungnya Rasulullah, kayak apa lurungnya sahabat, kayak apa lurungnya tabi'in, kayak apa lurungnya para salafun soleh, kayak apa lurung daripada guru-guru kita nang hak nang bujur, umpat di lurung nang bujur ini minta kepada Allah Ta'ala. Ginya ketahuan kena apabila ilmu itu salah atau guru nang belajar itu salah, ketahuan berkat ihdinas siratal mustaqim itu. Kenapa bang kita agar kita dan keluarga kita dan barataan bujur menurut Allah di dalam jalan dan lorongnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya bisa juga ilmu tu rasa kita menganggap bujur tapi menurut Tuhan salah. Ini itulah hati-hati benar. Apalagi kita nih kayak orang yang jatuh cinta atau kadang pandangannya itu kada normal lagi. Orang apalagi sudah keasikan cinta tuh pandangannya kada bujur normal. Tanda pandangannya kada bujur normal, nang babiniannya tuh ada bisi celah, ada bisi salah disampaikan orang. Apa yang katanya? Dusta pian gitu. Kada ada bang pacar ulun tuh nang tebagus bang sudah seluruh bantunya. Enggi kabur panjanak sudah, dapatnya cinta itu kabur panjanak. Nah itulah kita apalagi di sujud terakhir, mudahan kawat baca 3 kali. Mun ihdinas siratal mustaqim berarti terdoakan bini, terdoakan anak, terdoakan kuitan, dan terdoakan keluarga. Barataan meminta kepada Allah agar tetap di jalannya Rasulullah. Amun para salafun soleh, para guru kita husnul khatimah bi ghairi syab, berarti kita minta husnul khatimah bi ghairi syab. Jikalau para salafun soleh yang mengikut tabi'in yang mengikut sahabat-sahabat yang mengikut Rasulullah, dengan mereka adalah kawa kada tapi tercinta dunia, mudahan kita dengan lurung Rasulullah kada tapi tercintai juga dunia ini. Jikalau mereka daripada orang-orang yang ahli sedekah, daripada orang-orang yang ahli infak, daripada orang-orang yang mengikuti ahli perjuangan Rasulullah, mudahan kita anak zuriat pun demikian juga. Mudahan. Ini sangat penting itu. Ya, alih pun akhir zaman. Kita kada usah menilai siapapun dan kada usah kalau pengangguran itu salah. Jangan kada usah, penting kita ini bagamat. Makanya bacalah ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ini jangan digampang. Ini kada main-main, bujuran. Karena apabila salah langkah hidup ini berbahaya kita. Berbahaya, dan bahayanya akan kita rasakan nanti mulai alam barzah, kada kegampangan. Mudahanlah i'tikad kita, ilmu kita, guru kita insyaallah tetap dilurung di jalan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad SAW. Apalagi ini ilmu tauhid yang kita belajar, ini ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu pondasi, ilmu yang diperdoainkan oleh Allah Ta'ala adalah masalah i'tikad. Karena awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah istiqad. Awal kewajiban seluruh manusia adalah ma'rifah, pinandu wujud dengan Tuhan, itu kepada Tuhan dengan yakin, istiqad tokan dengan yakin, tidak ada keraguan. Mudah-mudahan diberi itulah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi mudah-mudahan kitanya dulu mudahan ucapan-ucapan kita ini adalah satu nang haram-haram tak mai kelebihan lah, masih menggibah, menyambati orang nang kada baik, menuduh orang, memfitnah orang, madu domba orang, macam-macam ini sudah macam-macam. Jadilah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat nang bagus diganti baik pun dari Tuhan sudah. Ya tasbih subhanallah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Banyak aja kalimat-kalimat yang dianjurkan untuk mendekatkan diri bujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala itu mendengar karena sangat dekat dengan kita. Makanya empat ini diingatkan bujur-bujur. Empatnya Allahu nazari, Allah selalu memandang kita, Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikan kita, Allahu ma'i, Allah selalu bersama kita, Allah qaribun minni, Allah subhanahu wa ta'ala dekat benar minni daripadaku. Kada jauh. Rasakan selalu dipandang Tuhan, disaksikan Tuhan, dan selalu bersama Tuhan, dan Allah kada pernah sedetik pun jauh daripada kita. Kalau nyaman. Nah, alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahanlah nang garing-garing disehatkan dan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat majelis alim dan berkat para guru-guru kita nang mulia dan berkat orang-orang yang pada saat ini pada bulan tepat haulnya, mudah dengan berkat karamat dan kedudukan mereka yang tinggi insyaallah, mudah nang sakit-sakit semua disembuhkan dan disehatkan dan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Binniyatul qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Mudahan nang hati juga nang bila sakit mudahan lakas sigar, lakas sehat hatinya lah. Iyalah hati itu Masya Allah, hati itu presiden di Batamutnya, presidennya garing, rakyatnya tuh 4 garing punai. Inggi, biar mata menceleng namun hatinya sakit, engkut layu mata itu. Nah, mudah-mudahan mudah-mudahan disehatkan hatinya, diafiatkan hatinya. Anu punai rancaki, khusus nang sudah mengaji dan duduk nulun. Rancaki mahadihil rohani kita itu dengan suratul Fatihah. Rancaki, jangan kada rancak. Yang mana dia baca suratul Fatihah ini pun ambil dari guru dari guru Bangil dari Sayyid bin Qutbi Mekah. Jelas. Baca Fatihah ya Allah sampaikan kepada rohani dan jasmani. Malam-malam itu ya Allah sampaikan suratul Fatihah kepada anak ulun si Anu bin si Anu, kepada anak ulun nang sikungan si Anu bin si Anu, kepada minantu ulun si Anu bin si Anu, kepada cucu ulun. Makanan rohani. Apabila rohaninya itu sehat, insyaallah. Tanda rohani sehat, tanda rohani itu kada garing, lakas ma'rifatullah. Namun tanda rohani itu garing, tanda rohani itu sakit, lambat pinandu dengan Tuhan. Tanda rohani garing. Apa ujar Allah bari? Katapi dimakani ya penyendak sehat. Nang dipikirakan jasmani, kata jasmani, pentol. Kaini pun ujar guru ulun ya la yarham rahmatul abrar Syekh Al-Hajj Mardian bin Mukhtar bin Khalid. Beliau seorang khaddam dari guru kami. Ujar abah 3 hari itu jasmani kada makan pian pikirakan benar. 3 hari itu jasmani kada makan pian pikirakan benar sudah. Ya 3 hari kada sih makanan. Tapi berbulan-bulan rohani pian kada mendapatkan sentruman pemasukan makanan, kada heran-heran. Biasanya kada mau pas musahadah kena buntung kada mau
Biar karasi kada akan merasakan getaran ketika menyebut nama Sayyiduna Muhammad. Kenapa di hatinya tidak ada getaran? Rohaninya garing. Rohaninya garing. Ya kurang asuman makanan. Mun awak pina lesuh 3 hari kada makan dipikirkan benar. Ujar guru biar aja jasmani itu garing, asal rohani sehat. Tanda rohani sehat adalah kada pelupaan yang disebut ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda rohani sehat. Namun pemakannya cukup, maulahnya kada sehat. Namun dasar kada diberi makan nih, ya garing. Apa ujar Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, diumpamakan roh itu oleh Imam Ghazali kayak ular. Ular itu biasanya makannya kodok. Biar batandik ujar Imam Ghazali ular dia anut kodok di hadapan ular, mun ularnya garing ya hendak makan. Biar bersambur nasihat, biar nang menasihat ini orangnya kada sing ampian terus menerus, tapi rohaninya garing. Laksana menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, diumpamakan roh itu kayak ular aja ya ngarannya Allah. Hayalah. Kalau rohaninya ular itu garing, biar bertandik kodok di hadapan muha ular, tetap ular kada mematok dan kada memakan kodok. Kenapa inya garing? Kenapa nasihat nu kada pernah masuk? Kenapa pelajaran sulit pernah masuk? Kenapa pelajaran wali mana paham? Rohaninya garing bontong. Mudah-mudahan jadi sehat akan wujud-wujud. Allah itu pemurah benar. Sepemurah-pemurahnya kita, sepaling pemurahnya kita nih dibandingkan dengan pemurahnya Tuhan, kada ada apa-apanya lalu. Kada ada apa-apanya lalu. Pernahlah pian memberian orang sebuting pian ganti sampai 700 kali lipat. Allah sampai bisa mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda. Tanda pemurahnya Tuhan enggak? Artinya Tuhan kada pengasit dengan rahasianya, Allah pemurah dengan sirnya, tapi apa? Siapkan wadahnya. Wadahnya nang ada siap. Wadah kita nang ada siap. Siapkan. Wadahnya bersih. Allah kada akan menembakkan nur hidayah di hati seseorang makhluk kecuali hati itu sudah bersih. Apabila hati itu kada bersih, hasadnya masih tinggi, ujubnya masih tinggi, riyaknya, sum'ahnya, takaburnya, ubudurnya, ubulnya, ubulban, kada Allah timbangkan sir rahasianya yang wujud. Biar kayak apa aja pian haratnya bakesah tentang ma'rifah, tetap kada wujud. Kada wujud. Sekadar dimuntung, menggawinya kada bisa, merasuknya kada bisa, memakainya kada bisa. Kenapa? Wadahnya kada wujud. Mudah-mudahan termasuk dari ilmu yang didapat daripada guru yang diberi izin dan bersanad sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus kepada para guru-guru kesini yang mulia, adalah rencak imah hadiah suratul Fatihah di rohani kita. Ada orang yang seumur hidup kada suah tambari makan. Kadang alih kayak tadi bacanya baca suratul Fatihah, ya Allah sampaikan suratul Fatihah ini kepada rohani dan jasmani ulun. Rencak nih. Lawan paguruan jangan pernah putus hubungan. Hayyan au mayyitan guru itu sama. Hayyan au mayyitan guru itu sama. Banyaki membaca suratul Fatihah dan kirimkan kepada roh paguruan agar roh kita terus nyambung muttasil kepada guru dan guru nyambung kepada gurunya terus, berarti rohani kita muttasil. Muttasil kepada siapa? Kepada rohnya Sayyidatul Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila rohani kita tu sehat, roh kita tu sehat, makanan cukup, ketika disebut nama Sayyiduna Muhammad tu pasti ada getaran di hati.
Jarabah guru di Bahaul Bahari. Belum bujur nakai berselawat. Ketika kita menyebut nama kekasih di hati itu belum ada getaran tuban. Ada getaran kan? Ketika menyebut nama Rasulullah ada. Dan mata pun akan jujur. Mata pun akan jujur. Air mata itu tidak bisa didustai. Ia akan meleleh. Kenapa? Karena nama kekasihnya menyentuh batinnya. Kemudian Jarabah belum dinamakan orang yang punya cinta dan rindu kepada Sayyidina wa Habibuna Muhammad. Kayak apapun orang hebatnya berkisah dan sebagainya, sebelum orang itu ketika ia bersalawat kepada baginda Rasulullah, ia merasakan seperti orang yang gemetar. Kenapa jadi gemetar? Karena darahnya punya rindu, otaknya punya rindu, sumsumnya punya rindu, tulangnya punya rindu, kulit dan bulunya punya rindu kepada Sayyidul Wujud Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nang bongkah kayu, bongkah akar kurma ke tempat kedudukan Rasulullah di mimbar, yaitu menangis. Beberapa langkah ditinggalkan oleh Habibina Muhammad, ada isakan tangis yang terdengar oleh Rasulullah. Dicari dan diketahui ternyata sebungkah akar kurma. Kenapa? Ya Rasulullah, ulun takutan benar. Apabila berpisah di dunia, berpisah juga di akhirat. Masya Allah. Akar kayu punya pemahaman yang luar biasa dan punya tangisan. Kenapa? Punya rindu. Punya rindu. Batu pun bisa bergetar dengan hebatnya karena punya rindu. Disitulah darah, otak, sumsum, kulit dan bulu kita bergelora dan punya getaran karena di saat semuanya mengerti dan paham, mereka punya rindu dengan siapa yang pantas dirindukan. Mudah-mudahan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, agungkan nama Rasulullah, muliakan nama Rasulullah, ta'zimkan nama Rasulullah, hidupkan sunnahnya Rasulullah, perjuangkan agama Rasulullah walau dengan tetes darah terakhir, walau dalam keadaan batin kaum, tetap memperjuangkan agama Sayyidina wa Habibuna Muhammad. Jangan pernah jual agamanya Rasulullah, jadikan diri sebagai khadam sampai mati untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudahan anugerah ini diberi Allah taala kepada kita semua dan kepada anak zuriat dan keturunan kita, sehingga kita termasuk daripada orang-orang yang bujur cintanya, bujur rindunya, bujur mahabbahnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbuka wa hubbu man yuhibbuka, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita dan kesalahan orang tua kita khususnya dan para guru-guru kita yang boleh diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan dosa keluarga, jiran, tetangga, muslimin, muslimat, semua umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas dengan rahmatnya, yang maha luas dengan kasih sayangnya, yang maha luas dengan maghfirah dan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sangat pengasih, adalah Tuhan yang sangat penyayang, adalah Tuhan yang selalu dan selalu menanti kita untuk kembali kepadanya. Maka jadilah kita segala dosa dan kesalahan, habiskan dosa dan kesalahan kami ya Allah sebelum wafatnya kami, dan matikan kami semua dalam keadaan membawa ma'rifah yang sempurna. Matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab ala tilka niyyah wal niyyatil salihah. Hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأنصاب وتلين بها الصواب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد ومستر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم كافي محمد وكلمات محمد وسواك محمد وببركة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق سيدنا محمد وبحق آل محمد بحق محمد بجاه محمد رسول الله اجمع يا الله بيننا وبين حبيبنا محمد يقظة ومناما بالدنيا الأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين. يسر لنا يا الله من أمور الدنيا وأمور الآخرة. اللهم يسر لنا سيرة مكة والمدينة ببركة نبيك المصطفى ورسولك المرتضى صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا بالإيمان وسوفنا مع الإيمان والسنة بزمرة من أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Banyak minta rela, banyak minta ridha, banyak minta halal dunia akhirah, terkhusus kepada para habaib, para tulis Rasulullah, para guru-guru yang mulia dan semua yang hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan barangkali kita terkumpul di dunia dan terkumpul di akhirat berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkat dzurriyyat sidin, berkat guru-guru kita semua. Ulun minta ridha dunia akhirat dan doakan ulun selamat dunia dan akhirat, husnul khatimah bi khairi hisab. Akhirul kalam wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalan karim. Alhamdulillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.